Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah statistik pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teknik analisa korelasi produk momen. Setelah kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk mengetahui penggunaan teknik analisa korelasi produk momen. Yang kedua, mahasiswa dapat menginterpretasikan angka indeks korelasi produk momen. Yang ketiga, mahasiswa dapat menghitung data tunggal untuk jumlah N atau sampel yang kurang dari 30 atau data kecil. Teknik analisa korelasi momen adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi atau hubungan antara dua variabel. Dikembangkan oleh Carl-Pearson sehingga dikenal dengan istilah teknik Carl-Pearson. Disebut produk momen karena koefisien korelasinya diperoleh dengan cara atau hasil produk atau hasil dari perkalian dari momen-momen variabel, yaitu nanti variabel X dan variabel Y yang dikorelasikan, sehingga disebut dengan produk momen, hasil dari momen X dan momen Y. Untuk teknik korelasi produk momen dapat digunakan dengan syarat: satu, variabelnya berbentuk data kontinu. Yang kedua, sampelnya mungkin. Yang ketiga, regresinya linear atau berupa garis lurus. Selanjutnya adalah tentang indeks korelasi atau RxY. Kuat, lemah, tinggi, rendah korelasi antara dua variabel dapat diketahui dengan angka indeks korelasi yang lambangnya adalah R kecil. Jika variabel pertama dilambangkan dengan X dan variabel kedua dilambangkan Z, maka indeksnya adalah indeks korelasi antara variabel X dan variabel Z atau RxY. Nah, untuk menyatakan ada hubungan tidak, kita konsultasikan dengan tabel secara kasar, yaitu menurut Jeffrey-Gulivock, bila harga R itu 0 sampai 0,2 sangat lemah atau sangat rendah atau diabaikan atau tidak ada korelasi. Bila 0,2 sampai 0,4 korelasinya adalah lemah atau rendah. 0,4 sampai 0,7 cukupan, 0,7 sampai 0,9 tinggi, 0,9 sampai 1 korelasinya sangat tinggi. Jadi indeks korelasi harganya antara 0 sampai 1, tidak mungkin lebih dari ini. Teknik yang kedua yaitu kita konsultasikan dengan tabel. Yang pertama kita rumuskan hipotesa baik alternatif maupun hipotesa nihil. Hipotesa alternatif adalah dugaan kita. Hipotesa nihil yang menihilkan atau meniadakan dugaan kita. Lalu kita uji dengan kebenarannya dengan antara membandingkan R hitung atau R observasi dengan R tabel. Bila nanti R hitung atau R observasi lebih tinggi dari tabel, maka ada korelasi atau ada pengaruh atau ada hubungan. Bila R hitung atau R observasi lebih kecil dari tabel, maka tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Itu saja. Terlebih dahulu mencari derajat bebasnya atau dB atau dF. Rumusnya nih, dF sama dengan N kurangi N, R kecil. dF nanti kita cari ini dikonsultasikan tabel. N-nya banyaknya data, berapa sampelnya. NR yaitu banyaknya variabel. Nanti sementara kita pakai dua variabel X dan Z atau bivariate, sehingga nanti NR-nya kita gunakan angka 2. Contohnya ini tabelnya momen dari Pearson untuk berbagai DF. Ini tingkat kepercayaan 95%, berarti
kesalahannya 5%, tingkat kepercayaan 99% atau tingkat kesalahannya 1%. Sebagai contoh misalnya kita meneliti sebanyak 15 anak, berarti N-nya 15, N besarnya. Kalau N besar 15, maka DF-nya berarti N besar 15 kurangi NR kecil variabelnya. Variabelnya 2, maka DF-nya yaitu 15 kurangi 2, yaitu ini 13. 13 kita tarik di sini. Oh, ternyata tingkat kepercayaan 95%, kesalahan 5%, yaitu 0,5. Sedangkan tingkat kepercayaan 99% atau kesalahan 1%, maka R-nya adalah 0,4. Nah, ini nanti kita bandingkan dengan hitungan kita. Kalau lebih besar hitungan kita dari tabel ini, maka berarti ada hubungan atau ada pengaruh atau ada korelasi. Bila hitungan kita lebih kecil dari ini, maka tidak ada hubungan atau tidak ada. Contoh ini kita memakai data tunggal kurang 30. Ada beberapa rumus, ada sekitar 6 rumus. Nah, kita saat ini kita mencoba rumus yang pertama, yaitu dengan ini. R kecil sama dengan sigma X kecil Y kecil dibagi N SDX SDY, rumusnya ini. Dari data sampel nanti di bawah tulislah judul, penelitian, hipotesa, tujuan, perhitungan, dan kesimpulan. Ini datanya, ini ada 20 data, ini nama. Ini X-nya, ini Z-nya. Jadi data X, variabel Z. Nah, kita jawab yang pertama judul. Penelitian korelasi ada 3 kemungkinan judul. Yang pertama kita menggunakan kata hubungan. Yang kedua menggunakan kata studi korelasi. Yang ketiga kemungkinan menggunakan pengaruh. Sekali lagi, pada korelasi ada 3 kemungkinan judul. Pertama hubungan, yang kedua studi korelasi, yang ketiga pengaruh. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan judul yaitu hubungan. Sehingga judulnya hubungan antara hasil belajar akidah akhlak dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Klaten tahun 2021. Sedangkan hipotesanya, saya mempunyai dugaan bahwa ada hubungan antara akidah dengan pendidikan kewarganegaraan karena hampir sama, yaitu tentang masalah akhlak budi pekerti. Ini masalah akhlak, ini budi pekerti, sehingga dugaan saya itu ada hubungan. Maka saya rumuskan hipotesanya, ada hubungan antara hasil belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Klaten tahun 2021. Dugaan atau hipotesa saya belum tentu benar, maka kita rumuskan juga hipotesa nihilnya, yaitu tidak ada hubungan antara hasil pelajaran mata pelajaran akidah akhlak dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Klaten tahun 2021. Nanti yang diterima mana yang betul, yang mana dilihat hitungan. Kalau nanti hitungan kita R hitung lebih besar tabel, berarti ini yang betul dugaan kita. Tetapi kalau nanti hitungan kita R hitungnya itu lebih kecil dari tabel, maka yang benar ini hipotesa nihil, jadi dugaan kita salah. Nah, kita lihat nanti di perhitungannya. Tujuannya adalah karena ini hubungan, maka mengetahui ada tidaknya hubungan antara hasil belajar dan seterusnya. Kalau nanti judulnya adalah studi korelasi, maka untuk mengetahui korelasi.
Kalau nanti ini judulnya pengaruh, maka tujuannya adalah mengetahui ada tidaknya pengaruh. Nah, karena saya menggunakan hubungan, maka tujuannya adalah mengetahui ada tidaknya hubungan. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu perhitungan, yaitu data variabelnya X, variabel Y, lalu kita hitung dengan kita lihat data tunggal N kurang dari 30 Rx nya yaitu sama dengan sigma X kecil Y kecil bagi N SDX SDY. Sehingga tabelnya kita buat demikian, nomor, nama, X, data dari ini X nya, ini Y nya. Setelah itu kita cari X kecil dan Y kecil. Untuk mencari X kecil Y kecil, ini X kecil sama dengan X besar kurangi N MX. Y kecil sama dengan Y besar kurangi MX. Sehingga ini X nya ini kita cari rata-rata atau M nya, ini kita blok, kita klik, kita cari rata-rata ya average, sini kita klik average nya, klik, ternyata rata-ratanya adalah 75. Setelah ketemu rata-rata 75, maka kita cari X kecilnya, yaitu sama dengan X besar, kita klik, ini kolomnya yaitu C5 dikurangi rata-ratanya yaitu 75, kita tulis 75. Setelah itu ini hasilnya kita kopikan di bawahnya sini, lalu kita pastekan. Nah, ini ketemu X kecil. Untuk mencari Y kecil sama dengan Y besar, ini klik yaitu D5 dikurangi dengan tadi yaitu 77. Demikian. Setelah itu kita copy, ini klik copy ke bawahnya. Demikian, lalu paste. Setelah ketemu Y kecil, sekarang X kecil Y kecil. Jadi demikian sama dengan X kecilnya yaitu E5 dikalikan dengan yaitu Y kecil yaitu pada F5. Nah, demikian. Setelah itu kita copy, pastekan ke bawahnya. Demikian, paste. Setelah itu untuk mencari SD itu akar dari X kuadrat, maka ini X kecilnya kita kuadratkan sama dengan ini X kecilnya kuadratkan yaitu pangkat 2 ya, pangkat 2. Demikian, lalu itu kita sama copy paste di bawahnya. Demikian, paste. Untuk mencari Y kecil kuadrat sama dengan Y kecil ini kita kuadratkan. Setelah itu kita copy, kita pastekan di bawahnya. Demikian. Nah, setelah itu kita cari jumlahnya, ini kita jumlahkan sekian, ini sekian, X Y nya ke sini 218, X kuadrat 586, Y kecil kuadrat 842. Rumusnya demikian. Sehingga kita tulis X kecil Y kecil ini 218. Untuk mencari SDX itu rumusnya adalah akar dari X kecil kuadrat bagi N. Sehingga X kecil kuadrat bagi N ini dulu, untuk mencari SDX itu ini kita bagi 20 dulu, sehingga ini 586 bagi 20 ketemunya adalah 29,3. Setelah itu kita akar, itu dengan cara sama dengan 29,3 ini kita pangkatkan setengah. Jadi pangkat setengah itu sama dengan akar. Akar 0,5. Ketemunya adalah 5,4. Demikian juga untuk Y kecil.
Ini 842 kita bagi 20 ketemunya 42,1. 42,1 kita akar ketemunya 64,48. Sehingga dari rumus ini kita masukkan X kecil Y kecil sama 218, N-nya 20, SDX-nya 5,41, SDY-nya 6,488. Setelah ini kita masukkan, ternyata ketemunya adalah 0,31. Jadi R observasi atau RXY ketemunya adalah 0,31. Setelah ketemu R-nya adalah 0,31, maka kita simbuk ini perhitungan hasil belajar mata pelajaran akidah akhlak sebagai variabel X dan hasil belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai variabel Y. Perhitungan secara Excel-nya ini RXY ketemunya 0,31. Dari tabel ternyata terletak menurut Gulliver itu 0,2 sampai 0,4 terletak di sini, yang berarti korelasinya rendah atau korelasinya lemah. Tapi bila dilihat dengan tabel berdak momen menurut Carlson, tingkat kebebasan 20 berarti DF ini N-nya ini 20, lalu ini variabelnya ada 2 berarti kurangi 2, 18. Tingkat kepercayaannya 95% yaitu 0,44. Tingkat kepercayaan 99% yaitu 0,56, yang berarti di bawah tabel atau tidak ada hubungan. Jadi kalau pakai Gulliver ini korelasinya lemah atau rendah, kalau pakai Carlson tidak ada hubungan, hampir sama, sehingga kesimpulannya tidak ada hubungan antara hasil belajar mata pelajaran akidah akhlak dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMP Muhammadiyah 1 Klaten. Ini cara mentabel. Jadi tadi 18 di sini dilihat 18. Ini di sini tingkat kepercayaan 95%, kesalahan 5% di sini yaitu 0,44. Tingkat kepercayaan 9%, kesalahan 1% di sini hasilnya. Itu cara melihat tabel. Kami kira demikian untuk materi kuliah saat ini. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.